Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para P3K dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi khususnya untuk Bapak dan Ibu para P3K, baik P3K teknis, P3K guru maupun P3K tenaga kesehatan. Informasi kali ini Bapak Ibu berkaitan dengan gaji ke-13 bagi P3K tahun 2025. Nah, seperti diketahui di aturan terbaru yang mengatur tentang P3K di tahun 2025 ini Bapak Ibu, ada 2 kategori, P3K. Yang pertama, kategori yang mendapatkan gaji ke-13 dan ada kategori P3K yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Nah, kira-kira seperti apa, kategori P3K seperti apa yang, diberikan gaji ke-13, kemudian kategori P3K yang seperti apa juga yang tidak diberikan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Nah, untuk informasi lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa gaji ke-13 yang diberikan oleh pemerintah merupakan hak yang dinanti setiap tahun ya. Tapi, nah ini faktanya, tidak semua P3K mendapatkannya atau tidak semua P3K mendapatkan gaji ke-13. Nah, siapa saja kategori P3K yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas gaji ke-13 di tahun 2025 ini? Simak baik-baik. Nah, informasi yang pertama Bapak Ibu, ini berkaitan dengan dasar hukum atau aturan yang mengatur gaji ke-13 di tahun 2025. Ini ada peraturan pemerintah ataupun PP nomor 11 tahun 2025 yang mana PP ini mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu di PP nomor 11 tahun 2025, tepatnya di pasal 9 ayat 14 itu khusus mengatur tentang hak P3K terhadap gaji ke-13. Kemudian selanjutnya tujuan diberikannya gaji ke-13 di antaranya adalah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN ya, baik itu PNS maksudnya, termasuk Bapak Ibu sebagai P3K ya. Kemudian selanjutnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga menopang konsumsi rumah tangga dan ekonomi nasional. Ini di antara sekian banyaknya tujuan gaji ke-13 yang diberikan oleh pemerintah setiap tahun ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kita masuk ke informasi utamanya Bapak Ibu. Siapa yang berhak menerima gaji ke-13 di tahun 2025 ini? Nah, kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 di pasal 9 ayat 14A ya Bapak Ibu. Di pasal 9 ayat 14A ini kategori P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas 1 tahun itu sudah tidak perlu ditanya lagi gitu ya. Masa kerja kurang dari 1 tahun tetap mendapat gaji ke-13 secara proporsional gitu ya Bapak Ibu. Nah, hitungannya perkiraan hitungannya seperti ini kira-kira nih. Bagi Bapak Ibu P3K yang masa kerjanya belum genap 1 tahun gitu Bapak Ibu ya, yang belum genap 1 tahun. Misalkan pengangkatan P3K-nya baru berjalan beberapa bulan saja, berarti kan atau belum 12 bulan, berarti belum genap 1 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun Bapak Ibu ya, belum 12 bulan begitu, maka tetap mendapatkan gaji ke-13, namun di sini secara proporsional. Nah, proporsionalnya itu seperti apa? Nah, ini hitungannya itu kira-kira seperti ini. Bulan bulan kerja, berapa lama Bapak Ibu bekerja begitu ya dari sejak di SK-kan sampai sekarang, kemudian dibagi 12 atau per 12, kemudian dikali penghasilan bulanan gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu baru 3 bulan berarti 3 berbanding 12 dikali penghasilan bulanan yang didapat oleh Bapak Ibu begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini simulasi proporsional Bapak Ibu ya. Kita lihat simulasinya di sini. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. P3K misalkan Bapak Ibu sebagai P3K mulai bekerjanya di 1 Februari 2025 ya. Kemudian hingga 1 Juni 2025 itu kalau di total berarti baru 4 bulan ya Bapak Ibu ya.
Ya. Nah, untuk gaji ke-13-nya, ini hitungan proporsionalnya kira-kira seperti ini. 4 bulan tadi ya, 4 berbanding 12, kemudian dikali penghasilan bulan Mei 2025. 4/12 itu kalau disederhanakan ini menjadi 1/3 Bapak Ibu ya, 1/3 dari penghasilan bulan Mei ya, yang, Bapak Ibu terima, gitu ya. Jadi patokannya ke penghasilan bulan Mei yang Bapak Ibu terima. Jadi kalau yang sudah genap 1 tahun ataupun di atas 1 tahun, berarti, besaran gaji ke-13-nya ini sesuai dengan penghasilan yang diterima di bulan Mei gitu Bapak Ibu ya, atau di bulan sebelum Juni ya, bulan Mei ya. Nah, sementara kalau yang di bawah 1 tahun, ya seperti ini kira-kira, simulasi proporsionalnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masa kerjanya, di bawah 1 tahun tetap mendapatkan gaji ke-13. Namun tadi Bapak Ibu ya secara proporsional. Nanti untuk simulasi hitungannya, tergantung nanti kebijakan dari instansi, tempat Bapak Ibu bekerja begitu. Nah selanjutnya, informasi utama yang kedua adalah siapa yang tidak berhak atau siapa yang tidak, diberikan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Nah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, Bapak Ibu, di pasal 9 ya, pasalnya tetap sama, cuma ayatnya yang berbeda ya. Ini di ayat 14C Bapak Ibu ya. Di ayat 14C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan. Nah ini ya, kalau tadi kurang dari 1 tahun masih dapat Bapak Ibu, tapi kalau yang kurang dari 1 bulan sebelum 1 Juni ya, maka tidak diberikan gaji ke-13 Bapak Ibu. Misalnya begini, Bapak Ibu diangkat P3K pada atau setelah 2 Mei 2025, maka otomatis belum genap 1 bulan gitu Bapak Ibu ya. Karena, mulai diangkatnya dari tanggal 2 gitu ya, dari tanggal 2. Kalau mulai dari tanggal 1 berarti kan full, atau apa namanya, di total nyampe 1 bulan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari tanggal 2 atau setelahnya ya, tanggal 2 Mei di sini, maka, dihitung secara hitungan itu belum genap 1 bulan. Sehingga Bapak Ibu tidak berhak mendapatkan gaji ke-13 di tahun 2025 ini Bapak Ibu ya. Nah itu, info ataupun apa namanya, ya informasi utamanya Bapak Ibu ya. Jadi antara yang berhak menerima gaji ke-13 dengan yang tidak berhak ya. Jadi aturannya sama, jadi Bapak Ibu bisa untuk memastikannya bisa, mengecek tadi PP 11 tahun 2025 di pasal 9 Bapak Ibu ya, untuk memastikan, terkait dengan informasi yang berhak mendapat gaji ke-13 dengan yang tidak berhak begitu. Nah, kemudian kenapa bisa tidak dapat begitu Bapak Ibu ya, yang tadi, karena gaji ke-13 itu adalah bentuk penghargaan tahunan gitu Bapak Ibu nih ya, bentuk penghargaan tahunan. Sehingga di sini dan syarat minimalnya berdasarkan aturan, terbaru di PP 11 tadi, itu minimal 1 bulan kerja aktif sebelum Juni Bapak Ibu. Nah, tentu dengan pertimbangan keadilan dan, berkesinambungan anggaran begitu ya. Nah, ini sebagai, rangkuman ya ataupun kesimpulan dari informasi yang, tadi, sudah apa namanya, diulas Bapak Ibu sudah sampaikan. Di antara yang pertama, ini bagi P3K yang masa kerjanya lebih atau sama dengan 1 bulan kerja, maka tetap mendapatkan gaji ke-13 Bapak Ibu ya, tetap dapat gaji 1 bulan atau, lebih begitu ya. Ini dapat gaji ke-13 secara proporsional. Nah ini tadi ya. Kemudian, info yang keduanya ya, P3K yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan, maka tidak dapat gaji ke-13. Kemudian untuk dasar hukumnya, nah ini sekali lagi Bapak Ibu bisa, mengecek secara langsung di PP 11 tahun 2025, tepatnya di pasal 9 ayat 14 gitu ya. Jadi di pasal 9 ayat 14 ini mengatur tentang, hak P3K terhadap gaji ke-13 Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu informasi, sekilas ya, atau informasi sedikit, terkait, kategori P3K yang dapat gaji ke-13 dan yang tidak dapat gaji ke-13 di tahun 2025 ini berdasarkan PP 11, tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.